Pengertian perkembangan dan variabilitas makhluk hidup. Secara sederhana, perkembangan itu merujuk pada suatu fenomena perubahan pada struktur dan fungsinya menjadi lebih spesifik. Dan perubahan struktur dan fungsi tersebut menyebabkan bagian-bagian penyusun tubuh menjadi bertambah lengkap. Sedangkan variabilitas itu merujuk pada suatu variasi, macam-macam, atau jenis-jenis makhluk hidup. Variabilitas makhluk hidup ini erat kaitannya dengan evolusi, karena evolusi artinya adalah suatu proses perubahan secara bertahap, dan inilah yang menyebabkan makhluk hidup beraneka ragam. Macam-macam perkembangbiakan terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual yaitu di mana pembentukan individu baru dari satu individu tanpa melalui hubungan antara dua sel kelamin. Macam-macam perkembangbiakan aseksual yaitu ada 4. Pembelahan kembar, kuncupan, pembentukan spora, dan vegetatif. Sedangkan perkembangbiakan seksual di mana pembentukan individu baru terjadi melalui perpaduan antara dua sel kelamin. Macam-macam perkembangbiakan seksual, yaitu konjugasi dan fertilisasi. Pengertian sel dan pembelahan sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup, organisme, tersusun dari satu sel tunggal atau uniseluler, atau dari banyak sel multiseluler. Pada organisme multiseluler terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya, yang menjadi dasar hierarki hidup. Struktur sel dan fungsi-fungsinya secara menakjubkan hampir serupa untuk semua organisme. Namun, jalur evolusi yang ditempuh oleh masing-masing golongan besar organisme atau regnum juga memiliki kehusuan sendiri-sendiri. Sel-sel prokariota beradaptasi dengan kehidupan uniseluler, sedangkan sel-sel eukariota beradaptasi untuk makhluk hidup yang saling bekerja sama organisasi yang sangat rapi. Jenis-jenis pembelahan sel. Pada makhluk hidup bersel terdapat dua macam reproduksi sel, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis yaitu proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Pembelahan yang bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak, pertumbuhan, dan membentuk jaringan. Pembelahan mitosis mempunyai karakter, yaitu berlangsung pada sel somatik menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya. Antara pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase interfase. Pembelahan amitosis yaitu pembelahan sel secara langsung karena memang tidak melalui fase-fase tertentu. Proses pembelahan itu sebagai berikut. Mula-mula terbentuk dinding pada sel dewasa dan inti sel mendekati dinding itu. Inti membelah dua dan bergerak saling menjauhi. Gerakan saling menjauhi itu diikuti oleh dinding sel. Terbentuk dua sel anak yang berkembang jadi dewasa dan membelah lagi dan seterusnya. Pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh
dari jumlah kromosom sel induknya. E. Teori evolusi. A. Teori fiksisme. Teori fiksisme diyakini oleh para pemikir pada masa-masa terdahulu. Teori ini meyakini adanya aneka ragam spesies makhluk yang bersifat independen, artinya manusia dengan manusia dan seluruh binatang yang lain juga berasal dari spesies mereka masing-masing. B. Teori transformisme. Teori transformisme beranggapan bahwa penciptaan spesies-spesies yang ada sekarang ini berasal dari makhluk dan spesies-spesies yang berbeda. Para ilmuwan berkeyakinan bahwa teori evolusi dalam natural paling tidak sesuai dengan masa para filosof Yunani. C. Teori katastrofisme. Teori katastrofisme merupakan paham tentang keanekaragaman makhluk hidup yang dihasilkan oleh nenek moyang yang umum dan muncul pada punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Kesimpulannya, perkembangan makhluk hidup itu tak lepas dari pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, baik itu volume, bobot, dan atau jumlah sel.